Rasul Yohanes mengatakan jiwa muda tidak identik dengan harta. Kita nggak tahu dana dari mana. Dia tahu keadaan kita, dia memberkati kita dengan luar biasa. Pertobatan itu kelihatan dari hasilnya. Saya kira mungkin saya nggak perlu memperkenalkan diri kali ya, karena sini sebagian besar sudah kenal dengan saya, apalagi sini banyak wajah-wajah lama tapi suasananya yang baru. Di sini saya kenal ada Ibu Arifin, Bu Naomi, Bu Titi, Bu Cahyo, masih banyak yang lain. Saya kira cukup itu. Jadi saya nggak usah panjang lebar lagi. Tapi saya mau kali ini kita ibadah lain daripada yang lain. Setuju? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Ya lemes. Belum sarapan ya? Ntar sarapannya siang, habis ibadah ada makan siang. Mau di Padang atau di Ami Bangka. Tapi makannya gratis, udahannya bayar. Saya mau kali ini kita ibadah lain daripada yang lain karena apa? Kita di sini ibadah, arti dari ibadah pada hari Minggu itu adalah satu, kita untuk memuliakan Tuhan. Karena apa? Tuhan menciptakan selama 6 hari. Pada hari ke-7 dia melihat hasil ciptaannya dan dia akan memberkati ciptaannya. Makanya kita lain daripada yang lain kali ini. Dan kedua, arti kedua adalah pada hari Minggu ini kita ibadah untuk merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan. Setuju nggak? Makanya sekarang kita mau yang lain, kita heboh. Setuju ya? Jadi kalau maksud saya heboh ini bukan heboh kita bikin keributan, tapi setiap ada penekanan firman Tuhan atau ada janji-janji Tuhan, saya mau semua tepuk tangan. Jadi nggak usah disuruh untuk mari kita muliakan Tuhan. Gitu. Saya nggak mau. Jadi langsung otomatis tepuk tangan. Haleluya, amin, kompak. Jadi kita nggak mau satu-satu amin hanya dalam mulut atau dalam hati. Karena apa? Pada saat kita menerima firman, kita itu bersorak-sorai sama juga kita dengan iman kita terima. Kalau kita cuma amin ya cuma gimana ya? Sekarang contohnya Bapak Ibu, kalau punya 2 anak nih. 2 anak, yang satu pada saat kita pulang bepergian dari luar, kita pulang bawa kado atau bawa makanan. Yang satu cuma dikasih ya Pak atau iya Bu, terima kasih, diem. Tapi yang satu dia bersorak-sorai, terima kasih Pak, terima kasih Ma, dengan kadonya atau dengan kuenya yang luar biasa. Besok lusa kalau ibu keluar rumah atau keluar kota, ingat yang mana? Yang bersorak-sorai. Begitu juga Bapak kita di surga, dia akan melihat anak-anaknya di GB Agape, dia mau bersorak-sorai, dia mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Gak ada yang tepuk tangan. Tepuk tangan begitu kita buat heboh. Jadi nanti maksud saya ibadah selanjutnya besok Pak Gembala khotbah minggu depan kita udah berubah. Jangan seperti gereja masa lalu yang cuma amin, lagunya sendu-sendu. Kalau sekarang udah nggak ada yang sendu gitu. Sekarang maunya kita bersorak-sorai karena apa? Kita gereja karismatik. Karismatik tuh yang luar biasa dengan penuh sukacita. Kalau kita cuma sendu, ntar sebelah kiri kanan itu pada kepunahan Roh Kudus. Betul nggak? Pada kepunahan Roh Kudus dia tahu sampai di Cengkareng, tahu sampai di bandara. Kita nggak mau. Jadi dengan sorak-sorai itu secara jasmani kita juga bisa membangunkan teman-teman kita, tetangga kita yang mulai kepenuhan Roh Kudus, disadarkan supaya jangan ngantuk. Setuju? Setuju ya? Coba saya coba. Haleluya. Amin. Kurang kompak, saya mau lebih heboh. Haleluya. Umur boleh tua, tapi semangat masih jiwa muda. Baik Bapak Ibu, kali ini saya mau membawakan tema. Tema kita hari ini adalah intim dan berbuah. Saya ambil dari ayat terinspirasi yang di lorong sana di bawah itu ada
Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Saya terinspirasi ke ayat demikian karena apa? Kemarin waktu Pak Hendy bicara minggu lalu awal bulan, Pak bawa firman yang mana? Ya udah saya bilang yang itu aja. Matius 6 ayat 33. Jadi kita lakukan itu karena apa? Banyak saat ini kita usaha banyak yang tersendat. Betul nggak? Yang kerja gajinya dipotong 50%. Usaha apapun semua kembang kempis. Perusahaan banyak yang tutup. Tapi saya yakin, saya lihat wajahnya di sini nggak ada yang kotak, nggak ada yang segitiga, semua bulat-bulat, menandakan bahwa penuh sukacita. Karena apa? Jemaat GBI KKP selalu ada dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Orang lain boleh goncang, orang lain boleh goyang, tapi jemaat GBI KKP tetap ada dalam kehidupan Tuhan yang penuh sukacita. Saya mau terus kita bersukacita. Haleluya. Dari ayat ini kita coba perhatikan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih maksudnya? Dalam kesulitan orang lain, mereka larinya ke embah. Mereka banyak mencari ke embah, ke dukun. Mereka mencari tempat pesugihan. Tapi di sini nggak ada. Di sini larinya mencari Tuhan, karena Tuhan menjadi andalan kita. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih maksudnya? Pertama, kita cari dahulu kerajaan Allah. Maksudnya sebelum kita usaha, sebelum kita memulai, atau pada saat bangun tidur, melek mata, kita udah cari kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Bagaimana cari kerajaan Allah? Bagaimana caranya kita untuk mencari kerajaan Allah? Kita harus memberikan apa yang Tuhan kehendaki. Kita menyukakan hati Tuhan. Di Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, yang ku kehendaki saat ini adalah penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita naikkan pujian penyembahan, pujian-pujian penyembahan kepada Tuhan, sehingga kita menghadirkan hadirat Allah. Karena melalui pujian penyembahan kita menyukakan hati Tuhan, Dia hadir di tengah kita. Dia hadir dalam kehidupan kita. Dia hadir untuk berkomunikasi dengan kita. Kita terus naikkan pujian penyembahan, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Pernah gak Bapak Ibu merasakan kalau doa, sebelum doa itu kita nyanyikan pujian penyembahan, atau kita langsung doa? Kalau doa ada nggak hadirat Tuhan? Merasakan nggak? Kalau langsung doa saya kira kurang. Udah, pada saat kita naikkan pujian penyembahan kita dengan kusuk, dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir di tengah kita. Dia akan menyatakan kepada kita. Kita lakukan pujian penyembahan, baru kita masuk ke dalam doa. Karena di dalam doa Dia berkata, Dia berjanji kepada kita, carilah maka engkau akan menemukan, mintalah engkau akan mendapatkan, ketuklah pintu maka aku akan membuka pintu bagimu. Tuhan berjanji kepada kita. Kita jangan lewatkan ini pujian penyembahan. Makanya di dalam ibadah pun itu perlu sekali pujian penyembahan. Dan saya sering komplain saya sering bicara ke WL waktu lalu, ada Shelly. Saya bilang, kenapa pujian penyembahan cuma satu lagu? Itu ujung tombak kita untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Itulah yang utama. Kita naikkan pujian penyembahan. Kalau perlu, firman tuh nggak ada khotbah, cuma baca firman aja. Pujian penyembahan, karena kita butuh kedatangan Tuhan, hadirat Tuhan yang kita butuhkan. Bukan kita hanya sekedar khotbah. Kalau kita dengan khotbah itu hanya pengetahuan yang membimbing kita ke depan. Tapi kalau Tuhan sendiri yang hadir, Dia yang membimbing kita, Dia menuntun kita, maka pintu itu akan dibukakan bagi kita. Haleluya. Kagak ada yang beri kemuliaan. Lemes. Saya jadi lemes Bapak Ibu, balik depan nggak ada yang tepuk tangan. Bukan buat saya, karena apa? Saya maunya kita hadirat Tuhan terus kita berapi-api di dalam Dia. Api roh kita terus menyala-nyala. Jangan disuruh lagi Bapak Ibu. Amin. Amin.
Bagaimana Tuhan bicara kepada kita? Tuhan berbicara kepada kita melalui 5 hal. Apa aja? 1, itu bisa melalui penglihatan. Pernah nggak Bapak Ibu waktu berdoa, memuji, menyembah Dia ada penglihatan? Pernah nggak? Pernah? Ya cuma 1-2 orang. Jemaatnya ada 400 orang loh. Yang bilang pernah cuma 2 orang. Berarti yang lain nggak suka melakukan dia pujian penyembahan dengan sungguh. Lakukan Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam Alkitab, kitab Wahyu itu adalah hasil penglihatan dari Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan di Pulau Patmos sehingga Tuhan menyatakan masa yang akan datang, bukan masa yang lalu, masa yang akan datang. Sudah terjadi belum? Akhir zaman itu sudah terjadi belum? Waktu Yohanes mendapatkan? Belum. Dia belum terjadi masa akhir zaman, tapi dia sudah mendapatkan pada saat dia berdoa, sudah diberi penglihatan. Karena Tuhan memberikan pengetahuan kita apa yang akan terjadi di depan kita, bukan yang di belakang. Kalau Tuhan tidak pernah memberikan yang di belakang, kalau yang di belakang itu kuasa kegelapan yang memberikan. Kalau dulu waktu saya muda, waktu saya masih di luar Tuhan, saya juga sering ke dukun. Yang dibacakan apa? Masa lalu kita, bukan masa depan. Tapi setelah saya berdoa, Tuhan akan membukakan dan singkapkan apa yang ke depan. Seperti Yohanes, Rasul Yohanes mengatakan nanti akhir zaman akan ada begini, akan ada begitu. Dan ini sekarang ini belum terjadi, baru tanda-tanda awal. Semuanya belum berkesudahan. Sudah berapa tahun? Sudah lama sekali, itu hampir 2 abad. Yang kedua, Tuhan bicara melalui kita melalui mimpi. Tuhan juga bisa bicara. Kadang-kala kalau suka ada orang mimpi itu adalah hanya bunga tidur katanya. Tapi kadang-kala Tuhan bicara melalui mimpi kepada kita. Seperti Yusuf. Sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia sudah memberitahukan terlebih dahulu. Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu. Dengan apa? Dia memberikan mimpi. Ada 11 berkas yang datang kepada Yusuf. Itu yang 11 itu tunduk. Lalu dia bicara kepada saudara-saudaranya, maksudnya memberitahukan kepada saudaranya, tapi akhirnya saudaranya marah. Yang akhirnya dia berencana untuk membunuh Yusuf. Yang kedua, dia juga bermimpi lagi. Dia ceritakan kepada orang tuanya, kepada Yakub. Itu ada bulan dan matahari mendekat kepada dia. Bahkan Yakub bilang sebagai orang tuanya, enggak mungkin aku datang kepadamu, enggak mungkin aku tunduk kepadamu. Dan waktu dia menyatakan itu semua dan terjadi pada belakangan. Pada saat dia menjalani, Yusuf mengalami siksaan, proses-proses yang luar biasa sehingga dia bisa menjadi orang nomor 2. Dan pada saat kelaparan, saudaranya yang 11 itu datang kepada dia, kepada Yusuf. Dan orang tuanya sendiri datang kepada Yusuf. Tuhan berbicara kepada kita melalui mimpi. Yang ketiga, Tuhan juga bisa berbicara kita melalui audible voice, melalui pendengaran. Ada nggak di Alkitab? Ada. Ingat kisah Samuel? Waktu dia masih kecil, dia dirawat oleh Imam Eli. Di bait Allah, dia dirawat oleh Imam Eli. Pada saat pertama dia mendengar suara Tuhan, dia secara audible, dia ada suara itu jelas kepada dia, Samuel, Samuel. Dia lari kepada Imam Eli. Iya Bapak, ada apa? Ternyata Imam Eli nggak berkata apa-apa. Dia lagi tidur. Nah, terus Imam Eli suruh dia kembali lagi, udah tidur. Yang kedua, yang ketiga dia mendengar lagi suara Tuhan, Samuel, Samuel. Dia datang. Akhirnya Imam Eli berkata,
Kalau gitu nanti kalau kamu ada suara itu lagi memanggil kamu, kamu jawab, "Ya Bapak, aku mendengar suaramu." Di saat yang keempat, dia ada lagi suara, baru dia bilang, "Iya Bapak, aku siap, aku mendengar suaramu." Di sini secara audible voice. Kadangkala kita juga sering mendengar, cuma kitanya kurang peka akan firman Tuhan, akan perkataan Tuhan. Kalau saya pernah mendengar itu beberapa kali suara itu, jelas sekali. Waktu lalu saya pelayanan di GBI Tang City. Pada doa persiapan kita doa, di situ suara jelas sekali, "Kamu harus bantu pembangunan rumah Tuhan yang ada di pinggiran." Saya sampai protes, "Tuhan, waktu lalu saya masih pegang departemen gedung dan perlengkapan. Aku ini sedang megang departemen ini, aku tahu. Tapi kamu harus membantu yang di luar." Apa maksudnya? Saya waktu lalu masih menjadi kontraktor dan saya masih banyak proyek. Saya megang beberapa proyek dan akhirnya saya berpikir secara logika manusia, itu kita bantu itu dengan dana. Betul nggak? Kita secara manusia kita bantu dengan dana. Saya bantu gereja-gereja di pinggiran. Akhirnya bukan itu yang Tuhan mau. Ternyata saya setelah itu saya mendapatkan suara lagi, saya akhirnya ikut kuliah di STTBI. Kalau saya kuliah di STTAI itu hanya numpang ngambil ijazah aja, ikut skripsi. Tapi saya sebenarnya waktu lalu tahun 2012 saya sudah mulai kuliah di STTB Battle Indonesia, STTBI. Nah, akhirnya saya kuliah di sana. Seiring waktu akhirnya yang tersikap semua bukan uang yang maksudnya yang diberikan kepada gereja di pinggiran, tapi firman Tuhan. Akhirnya saya masuk ke misi dan sampai saat ini saya pegang ministry sekitar 10 tahun ya, sudah berjalan. Jadi maksud Tuhan itu bukan kita analisa menurut pikiran kita secara manusia, tapi Tuhan berbicara lebih jelas lagi. Dan itu yang akan datang. Bukan saat ini dan ya waktu kemarin, bukan. Tapi yang akan datang, yang besok Tuhan akan menuntun kita. Dia bisa bicara kepada kita melalui audible voice. Seperti di Alkitab, di kisah Samuel juga, Paulus pada saat dia masih menjadi Saulus, dia mengejar umat-umat Tuhan yang ada di Damsyik dan membunuhnya. Di perjalanan Damsyik itu dia melihat cahaya, mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau?" "Aku tidak menganiaya engkau Tuhan. Akulah Yesus yang engkau aniaya melalui murid-muridku, melalui anak-anak yang percaya kepadaku." Di situ Saulus mendapatkan audible voice, secara perkataan secara langsung. Makanya kita perlu kepekaan, kita perlu mengasah kepekaan itu melalui pujian, penyembahan, dan doa. Yang keempat, Tuhan juga berbicara kita melalui firman-Nya. Melalui firman. Dari mana kita dapat firman? Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita perlu memperkatakan firman Tuhan. Kita dari firman Tuhan itu kita bisa mendapatkan sesuatu. Mungkin kita ditegur, kalau tegur kita jangan marah. Atau mungkin ada firman yang teguran, "Wah, ini bukan buat saya." Kita untuk menghakimi teman-teman kita sepelayanan atau jemaat, bukan, atau gembala atau pengkhotbah, bukan. Tapi kita introspeksi dulu buat diri kita. Apa yang perlu kita lakukan? Makanya kita di sini belajar firman itu kagak ada habisnya, karena firman itu hidup, tergantung kondisi dan situasi kita masing-masing. Hari ini firman yang saya bawakan belum tentu jawabannya ada di besok. Besok Bapak Ibu baca, renungkan firman itu, belum tentu sama dengan yang saya perkatakan saat ini. Karena firman itu adalah firman yang hidup. Jadi kita belajar Alkitab seumur hidup kita tidak akan beres. Kalau kita belajar buku pengetahuan 1 bulan, 2 bulan beres. Atau kita kuliah 1 mata kuliah
berapa lama yang Setengah tahun. setengah tahun satu mata kuliah, setengah tahun beres. Kalau kita seumur hidup belajar firman itu nggak ada beresnya. Karena apa? Firman itu tergantung situasi kondisi kita saat ini. Firman itu berbicara kepada kita setiap saat yang berubah-ubah. Tapi kita jangan analoginya kita untuk menuduh, bukan untuk menghakimi. Tapi firman itu datang kalau ada teguran buat kita. Oh ya Tuhan, mungkin buat apa ya? Aku salah Tuhan. Aku telah melakukan kebohongan. Aku telah berdusta. Ampuni aku. Kita bertobat. Dengan firman itu kita juga dibenarkan, kita dituntun. Kamu harus melangkah kemana? Kita harus kemana? Firman itu yang membawa kita dalam jalan kebenaran, karena firman itu adalah kebenaran. Yang kelima itu berbicara melalui keadaan, kondisi kita saat ini. Mungkin kita nggak sadar saat ini kita hanya mengeluh dengan kondisi seperti saat ini, kondisi keuangan lesu. Kita hanya dapat mengeluh, Tuhan tolong aku, bantu aku tidak bisa apa-apa. Tapi kita tidak mengerti dengan keadaan. Apa maksud Tuhan dengan keadaan seperti ini? Tuhan tahu nggak kita dalam kesusahan? Tuhan tahu nggak kita dalam kesulitan? Dia tahu. Tapi kenapa kita terjadi? Karena Tuhan izinkan. Seperti Ayub, dia begitu saleh, begitu dekat dengan Tuhan. Tapi pada saat itu Tuhan izinkan si iblis datang, setan itu datang kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang melindungi dia. Coba dia lepaskan. Terus Tuhan berikan izin, asal jangan kau ambil nyawanya. Dia begitu luar biasa, dia hartanya banyak. Ayub punya anak, punya istri, punya harta yang berlimpah. Tapi satu persatu dihilangkan. Semua dihilangkan. Bahkan kesehatannya pun lebih parah lagi. Dia sampai banyak, istilahnya kalau orang Benteng bilang, orang Cina Tangerang bilang tuh borok. Tahu borok? Luka yang besar yang udah banyak nanah. Sampai dia dikerik dengan beling, dibersihkan dengan beling, dan mandinya pun abu. Bahkan istrinya bilang, suruh meninggalkan Tuhan. Kenapa? Engkau masih mendekat kepada Tuhan. Di sini ada satu statement yang luar biasa, yang patut kita ambil dan kita teladani dari Ayub. Dia disuruh meninggalkan Tuhan sama istrinya, tapi Ayub bilang apa? Jangan yang enaknya saja kamu mau, yang tidak enaknya pun kamu harus terima. Jadi kita juga jangan biarkan kita enak menikmati, kita diberi keadaan ini. Ada Tuhan, ada tujuan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat lagi kepada Dia, supaya kita lebih intim lagi dengan Dia, dan Dia akan membuat satu mujizat yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Ada proklaman. Lihat dong sebelah kiri kanannya tuh, ada yang kerasukan apa? Ada yang kepenuhan Roh Kudus nggak? Kiri kanan lihat. Kalau ada dengan tepuk tangan mereka bangun, disadarkan. Jadi saya minta besok juga ibadah minggu pertama Pak Gembala datang, kita dengan antusias. Setuju? Tetap kita antusias karena api roh itu tetap ada dalam kita. Tuhan juga melalui keadaan seperti apa yang dialami anak yang hilang. Ingat kisahnya? Kisah anak yang hilang, yang orang kaya saudagar mempunyai dua anak. Yang satu yang sulung itu dia nurut, yang kedua anaknya si bungsu itu dia saat itu dia berontak, dia minta harta bagian warisannya. Dia minta, Bapak berikan aku hakku, bagianku. Diberikan sama bapaknya. Dia pakai apa? Dia pakai foya-foya, dia kabur. Sampai habis uangnya, dia makan pun susah, bahkan ampas babi pun kagak dikasih. Ada nggak di sini yang makan ampas babi? Hah? Masih belum parah dari si bungsu. Betul? Masih makan nasi ya? Iya, belum makan ampas babi. Berarti masih diberkati sama Tuhan, Tuhan masih sayang. Kalau si bungsu udah parah, ampas babi pun dia kerja
makan ampas babi aja nggak boleh, yang sisa loh, bukan yang utuh, yang sisa pun nggak boleh. Akhirnya dia ingat orang tuanya. Di rumah bapakku pekerjanya pun mereka makan enak berkelimpahan. Akhirnya dia sadar, dia balik ke bapaknya. Sama bapaknya dibuang nggak? Dilempar nggak? Dimusuhin? Dia diterima sama bapaknya. Bahkan diberikan cincin, diadakan pesta, diberikan baju yang baru. Begitu juga Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat. Dia selalu memperhatikan kita. Dia akan memberkati kita dengan luar biasa, karena kita ada selalu dalam lindungan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mesti dikasih aba-aba nih. Bukannya kompak gitu. Pada saat ada janji Tuhan, terima. Karena apa? Dia juga selalu rindu akan memberkati kita. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia Allah yang mencukupi dan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Dia tahu keadaan kita. Dia memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Kurang kompak. Sorry, kali ini pengkhotbahnya ada agak arogan ya Bapak Ibu. Karena saya memang gitu adanya. Arogan orangnya. Asal jangan dipukulin. Tadi apa? Cari dahulu kerajaan Allah dengan cara bagaimana? Cari dahulu kerajaan Allah. Nah, bagaimana cari dahulu kerajaan Allah tadi? Caranya? Ayo. Kalau kuliah katanya ujian ya, kan ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita naikkan pujian, penyembahan, baru kita iringi doa. Karena dia siap memberkati kita, dia siap menjawab segala doa-doa kita. Dia akan membukakan pintu-pintu bagi kita dengan luar biasa. Tingkat-tingkat di langit akan tercurah berkat yang melimpah ke setiap kita. Nah, kompak tepuk tangannya. Yang kedua, poin yang kedua. Tadi poin yang pertama ya. Yang pertama tadi cari dahulu kerajaan Allah dan cari dahulu kerajaan Allah. Dengan cara kita naikkan pujian penyembahan, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Yang kedua itu cari dahulu. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada koma dikasih kata penghubung, berarti dua kalimat digabung menjadi satu. Betul? Nah, kita pecah sekarang kalimat yang kedua, cari dahulu kebenarannya. Apa sih maksudnya cari dahulu kebenarannya? Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, boleh ditampilkan? Apa isinya? Yohanes 17 ayat 17. Ini sorry ya, kalau judulnya cuma satu ayat, temanya uraiannya banyak ayat. Sorry ya. Nah, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau, cari dahulu firman-Nya. Jadi habis pujian, penyembahan, kita doa, kita baca firman. Baca bukan hanya baca, karena firman Tuhan di ayat selanjutnya di Yosua 1 ayat 8 itu kita disuruh merenungkan, bukan hanya baca tapi direnungkan. Kadang-kala banyak orang diajarkan baca firman itu bisa 2-3 bab satu hari. Tapi kita ngerti nggak artinya? Kita nggak ngerti. Tuhan suruh kita merenungkan, bukan hanya baca loh. Kalau kita renungkan satu perikop aja kita baca, kita renungkan, itu kita bisa ngerti. Tentunya kita setelah doa, kita minta bimbingan. Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kita baca, renungkan firman itu siang dan malam. Supaya apa? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan yang membuat kita berhasil dan beruntung. Amin. Orang kompak masih belum lancar nih. Jadi sebelum kita melakukan usaha, sebelum kita melakukan pekerjaan, sebelum kita melakukan aktivitas, kita pujian, penyembahan, lalu doa dan renungkan firman Tuhan, baca dan renungkan.
apa sih maksud dari ayat ini? Saya pun baca ini, saya bawakan ini, itu hasil perenungan juga. Saya renungin dulu, itu nggak sesaat loh merenungkan itu. Kadang-kadang saya lagi baca renungin apa sih Tuhan maunya. Saya belum dapat, saya pakai tiduran, di hati tergerak lagi. Oh gini loh, saya bangun lagi, baru merem mata. Oh ini, bangun lagi, saya tulis apa sih maksudnya, apa maksudnya. Tentunya kita lihat lagi, apa sih kebenarannya, kita cari lagi. Kalau kuliah dikatakan apa ya, konkordasi ya. Ya. Kita cari ayatnya, apa sih yang berhubungan dengan ini, kita cari lagi konkordasinya. Jadi kita lihat, oh artinya ini. Firman itu, cari kebenaran itu adalah cari firman. Itu ada ayatnya, ayat pendukungnya, supaya kita ngerti. Berarti Tuhan mau kita sebelum kita melakukan aktivitas, kita baca firman dan renungkan. Apa sih yang buat kita hari ini, tuntunan apa? Kalau ada teguran, oh iya Tuhan, aku salah kemarin, aku tidak akan mengulangi lagi, aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Tuhan tuntun aku supaya aku tahu apa yang harus kulakukan. Tuhan pasti jawab. Melalui firman ini kita bisa tahu akan kebenarannya. Kalau kita dalam jalan kebenaran, kita pasti tahu akan apa yang Tuhan suruh buat kita. Kita akan dituntun selalu, kita dibimbing, dan kita selalu ada dalam lindungannya. Karena Tuhan ada bersama kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Jehovah Nisi bagi kita. Tahu nggak Jehovah Nisi? Dia adalah panji-panji kemenangan bagi kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan yang membuat kita berhasil dan beruntung. Amin. 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 Melalui firman yang kita renungkan. Dan setelah direnungkan, kita apa yang harus kita lakukan? Firman itu kita renungkan dan kita lakukan. Jangan direnungkan terus kita nggak lakukan. Itu sama juga makan soto ya. Jadi tobat katanya, makan soto terus pakai babat. Tomat, makan soto terus kumat. Ada tobat terus kumat. Jangan. Kita renungkan dan kita lakukan. Supaya apa? Kita pertobatan itu murni. Kalau kita pernah nggak di sini diadakan SPK? Bu Naomi pernah waktu lalu. Oh, Bu Variadi waktu lalu seangkatan saya, Pak Hendy waktu lalu seangkatan saya. Waktu kita SPK dan kita ada champion gathering itu yang namanya SPK, atau sekarang dikenal lagi Dulos. Atau di Wanita Bijak juga pernah ada slogan yang mengatakan, yang pertama adalah keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Yang kedua, bukan benar atau salah, tapi respon. Yang ketiga, nah ini pertobatan bicaranya. Perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi satu perubahan. Jadi kalau kita katanya berubah, bukan hanya di bibir, tapi apa? Lihat hasilnya. Kalau firman Tuhan dikatakan, lihat dulu buahnya, hasilnya bagaimana. Pertobatan itu kelihatan dari hasilnya. Jangan sekarang kita bertobat, oh saya udah bertobat tapi masih melakukan. Itu berarti kita belum bertobat. Kalau bertobat, kita sudah bertobat, kita tidak akan melakukannya kembali. Kalau kita udah melakukan kesalahan, besok kita nggak ulangi lagi. Nah itu bertobat secara murni. Tapi kalau kita bertobat, iya Tuhan, didoakan. Saya sudah didoakan sama gembala yang luar biasa, pendeta besar. Tapi masih berbuat lagi. Itu bukan bertobat. Itu namanya tomat. Ya tobat kumat, tobat kumat. Sampai kapan? Tuhan mau kita lihat hasilnya, mau lihat buah-buahnya. Buah itu yang membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal. Buah itu yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita bisa membuat kesenangan, kesukaan bagi Tuhan, sehingga kita selalu dalam bimbingannya, dalam tuntunannya. Kalau kita sudah lakukan, kita juga bagikan. Firman itu dibagikan, jangan dipendem, jangan dimakan sendiri. Kita makan sendiri aja nih, makan nasi nih, makanan enak, pakai daging enak, nggak dibagi-bagi. Coba muntah nggak? Muntah nggak? Sakit nggak? Sakit. Kalau orang zaman sekarang bilang obesitas, kegemukan. Makanan nggak dibagikan, itu obesitas.
makanan ini juga makanan rohani, kita bagikan. Supaya apa? Kita jangan hanya bisa menilai, tapi kita bisa berbagi. Dan orang yang dibagikan itu mereka tertarik, mereka tergerak. Itu kita akan mendapat satu mahkota kemuliaan. Di saat kita membagikan, mereka tergerak, mereka datang. Siapa? Oh, ini loh orang Kristen, dengan sikapnya, dengan tingkah lakunya, dengan perkataannya baik loh. Aku mau dong, mau lihat apa sih yang diajarkan orang Kristen, sehingga mereka bisa berbicara kita melalui konseling. Mungkin kita nggak bisa konseling, tapi secara tidak langsung karena kita sudah mendengar firman Tuhan. Oh, ini loh, kita sudah merenungkan, kita baca firman, kita diajarkan begini loh, yang terbaik ini. Mereka tertarik, mereka datang ke gereja, mereka dibaptis. Pada saat mereka dibaptis, bukan hanya kita yang bersorak-sorai, tapi para malaikat di surga itu akan bersorak-sorai. Dia akan bertepuk tangan sehingga langit bergoncang, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Masih belum kepenuhan Roh Kudus, masih belum tertidur, masih sadar ya. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita pribadi. Kegemukan juga kita kebanyakan firman nggak dibagikan, itu buat apa? Buat diri kita. Akhirnya kita kebanyakan lupa. Ada firman yang bertentangan. Loh, ini kan bertentangan, menurut saya bingung. Tapi kalau kita bagikan, Tuhan akan memberikan hikmat yang terbaik buat kita. Tuhan akan memberikan pengertian akan firman Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga. Yang ketiga itu kalau dalam bahasa Indonesia tadi dibilang apa, ada kata penghubung adalah kalimat yang digabung. Nah, di sini ada kata penghubung maka. Berarti ada poin yang ketiga. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan kepada kita? Kalau kita sudah berdoa, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, kita udah baca firman, apa yang kita dapat? Ini buahnya loh. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan, kita menaikkan pujian, penyembahan, kita berdoa, kita baca firman, renungkan, kita bagikan, berarti kita intim. Nah, berbuahnya apa? Ini loh berbuahnya, poin yang ketiga. Buahnya itu adalah berkat. Berkat itu tidak identik dengan uang, tidak identik dengan harta. Berkat itu ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Berkat rohani apa? Kalau kita melakukan firman Tuhan, otomatis kita mendapatkan keselamatan. Betul? Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berteriak-teriak padaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dia yang berhak untuk menerima kerajaan Allah. Jadi kita bukan hanya kita berdoa Tuhan, Tuhan, tapi kita melakukan. Dan inilah berkat yang luar biasa. Ngapain kita ke gereja, ngapain kita ikut Yesus kalau kita bukan cari keselamatan? Ini loh berkatnya, berkat rohani. Yang utama dan terutama adalah yang kita kejar, keselamatan, sehingga kita mendapatkan satu mahkota kemuliaan. Ya, ini cuma 100 orang, yang lain pada tidur ya. Aminnya cuma satu. Ini yang Tuhan mau kita bagikan, dan kita akan mendapatkan berkat. Berkat itu secara rohani, selain itu kita akan mendapatkan karunia yang luar biasa. Karunia, mungkin kita nggak tahu, kita nggak sadar pada saat kita mendoakan, sekonyong-konyong, setiba-tiba, semonyong-monyong dia disembuhkan yang kita doakan. Saat kita berdoa, tahu-tahu orang itu sembuh. Saat kita orang lain nggak mampu, tahu-tahu kita mampu. Itulah berkat yang dari Tuhan. Kita nggak tahu bagaimana, tahu-tahu kita jalan, mestinya kita ada secara manusia kita akan kecelakaan, tapi saat itu kita akan terhempas dari kecelakaan. Kita bisa mendapatkan keselamatan. Itu berkat yang luar biasa. Itulah berkat rohani. Berkat jasmani. Berkat jasmani itu apa? Mungkin tiba-tiba kita kerja naik jabatan, naik posisi, kita mendapatkan posisi yang lebih bagus. Atau mungkin tiba-tiba kita dapat berkat, dapat bonus, atau tiba-tiba ya ada orang yang kasih
Kita nggak tahu. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami itu? Pernah. Pernah. Apa yang pernah dialami? Kalau saya sering mengalami, apalagi saya di dalam pelayanan. Waktu saya keluar kota, kita nggak tahu, dana belum ada. Karena jujur saya mohon maaf, bukan saya mau ngomong sombong, bukan, sorry banget. Ini hanya kesaksian nih Bapak Ibu, juga jangan dianggap saya mau pamer atau mau sombong, bukan. Saya setiap bulan waktu lalu, cuma pandemi ini saya nggak keluar kota. Biasanya saya tiap bulan keluar kota. Saya nggak tahu dana dari mana, karena saya tidak ngambil uang sepeser pun atau 1.000 perak pun nggak pernah saya ngambil. Kalau sepeser, seperak sekarang udah nggak ada ya. 1.000 perak pun saya nggak pernah ngambil dari gereja. Walaupun dari WTC di sana disediakan dana, saya nggak pernah ngambil. Saya nggak pernah mengajukan. Tapi Tuhan selalu sediakan. Entah bagaimana, tahu-tahu ada yang kirim dana atau mungkin saya dapat kerjaan yang bisa mencukupi pelayanan saya perjalanan ke luar kota. Karena setiap perjalanan itu saya membutuhkan dana minimum itu 2 juta sampai 3 juta, tergantung lokasi, jarak jauh dekatnya. Itu minimum 2 juta. Kita nggak tahu dana dari mana, tapi tahu-tahu Tuhan kirim. Ada satu waktu saya di sini orang yang nggak hadir ya. Kalau dia bisa saya undang dia kesaksian kalau dia hadir. Kita nggak tahu dia pegang kas, karena saya sebagai ketua tim saya nggak pegang dana, saya nggak pegang kas. Kalau saya dapat, saya kasih ke dia yang pegang. Satu waktu kita perjalanan ke Lampung, ke Tulang Bawang. Rupanya duit habis. Dia cuma ongkos pas-pasan kita berangkat sampai ke Lampung. Begitu mau pulang kita nggak tahu dana dari mana. Tiba-tiba malam Minggu kalau nggak salah, hari Jumat kita sampai, hari Sabtu kita pelayanan, hari malam Sabtu malam Minggu itu tiba-tiba ada yang transfer. Baru dia sorak-sorai, "Pak, puji Tuhan Pak, ada dana." Loh, bagus dong. Tahu nggak? Kalau nggak kita nggak pulang nih Pak, nggak ada dana. Tahu-tahu ada transfer. Transfernya nggak tanggung, 5 juta masuk. Kita aman. Itu sering sekali saya alami. Dan terakhir waktu saya pulang dari Blitar bulan Januari tahun 2019 sebelum pandemi, terakhir saya ke Blitar itu pulang ban pecah, ban depan di tol dengan kecepatan 80 km dan saya sendiri yang kemudikan mobil itu. Di tol itu ban pecah, ban depan sebelah kiri. Kalau bukan pertolongan Tuhan saya udah nyungsep ke sawah. Tapi karena pertolongan Tuhan luar biasa, kita selalu ada sehingga nggak mengalami apa-apa. Cuma ban pecah diganti ban stip, kita bisa jalan lagi sampai ke Tangerang, kita aman. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Jadi itulah berkat yang luar biasa. Kita juga perlu untuk di situ. Tapi Tuhan mau apa dari tujuan semuanya ini? Apa yang Tuhan kehendaki dari semuanya ini? Dari kita mendapatkan berkat, dari kita doa, merenungkan firman, terus doa mendapatkan berkat. Tentunya Tuhan punya tujuan bagi kita. Di dalam hidup kita Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Amin. Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi kita. Karena rancangan Dia bukanlah rancangan keselamatan, tapi rancangan Dia adalah damai sejahtera yang memiliki satu pengharapan. Amin. Amin. Wah, nggak ada yang nyambut ya. Tuhan mau kalau kita diberkati, kita menjadi saluran berkat. Amin. Kalau kita diberkati, kita menjadi saluran berkat. Jadi setia dulu dari perkara yang kecil. Apabila engkau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan yang lebih besar. Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar. Kalau kita punya dana, kita berbagi, Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Kalau kita dapat karunia, kita berbagi. Gunakan karunia itu sebagai pelayanan kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memperbesar kerajaannya di muka bumi ini. Tuhan mau punya rencana yang indah bagi kita. Kalau kita sekarang hidup pas-pasan, walaupun bukan dalam kekurangan, tapi Tuhan punya rencana. Semuanya itu rencananya indah pada akhirnya. Tuhan mau satu, kita selalu dekat kepada Dia. Tuhan mau selalu intim kepada Dia.
Karena di dalam keintiman Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memberikan buah-buah yang luar biasa bagi kita. Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa, berkat jasmani dan berkat rohani. Kita bagikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka mengatakan kita kafir, nggak masalah. Kita bagikan firman itu. Nggak sedikit orang sekarang banyak bertobat. Bahkan kalau kita lihat di YouTube itu banyak orang, ribuan orang sekarang saat ini kita banyak menuai, banyak orang yang bertobat. Kalau kita nggak bergerak, gereja nggak bergerak, kapan gereja ini mau penuh? Kapan gereja ini mau 2 kali 3 kali ibadah? Kapan? Nah, sekarang kita anggap nih, sekarang kita yang ibadah ada berapa? Ada nggak 30 orang? Ada 30 orang. Sekarang kita hitung-hitungan matematika lah, nggak usah banyak. 1 tahun kita membawa jiwa 2 orang. Berarti setengah tahun 1 jiwa, 1 orang ya. Kalau 30 kita bawa jiwa 1 orang setengah tahun jadi berapa? Jadi 60. Kalau 1 tahun jadi berapa? Berapa? 90, 120. Karena apa? Yang kita bawa mereka membawa jiwa lagi. Betul? Itu kan kelipatan. Bukannya kelipatan dikali 2 atau kali 3, tapi kuadrat. Kelipatan pangkat. Jadi kalau 30 sekarang, kalau 1 tahun kalau kita aktif semua bisa jemaat di sini udah nggak cukup kita ibadah. Kita bisa 2 kali atau 3 kali, betul nggak Bu Nomi? Bangku yang tersedia berapa? 40 ada? 100. Nah kalau 100 itu nggak cukup sekali ibadah. Kalau 120 1 tahun berapa jiwa? Berapa bangku yang dibutuhkan? Berarti 120 bangku. Makanya Pak Otap kemarin saya ngobrol-ngobrol, kita harus misi Pak. Ya, ayo kita misi. Karena saya juga orang misi. Ayo kita sama-sama. Apa yang kita lakukan? Bagaimana jemaat supaya bergerak? Nah ini, kita nggak usah banyak, jiwa 1 orang setengah tahun. Berarti 1 tahun ada 2 orang, bisa 3 orang. Ya, yang dibawa mereka bawa lagi. Nah kalau kelipatan 2 tahun kita bisa 4-5 kali ibadah, nggak kalah sama gereja yang lain. Nanti biar Pak Hendy ditarik ke sini balik lagi ke Tangerang, karena jiwanya udah banyak. Kalau sekarang dia masih usaha di sana, perlu untuk dana biaya gereja untuk pelayanan di sini. Nanti kalau sini jemaat udah ratusan orang, dia juga akan balik ke sini. Ya, setuju ya? Yuk kita tundukkan kepala.